Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam inspirasi tanpa intimidasi. Minggu lalu, saya menonton sebuah film baru di Netflix yang berjudul Again the Ice. Kisah dua pahlawan Denmark pada tahun 1909 mempertaruhkan nyawa mereka menaklukkan kejamnya suhu dingin minus 40 derajat di Kutub Utara untuk memetakan wilayah Greenland bagi negaranya Denmark. Wow. Film yang sangat seru, syarat emosi ditambah pemandangan menakjubkan ala-ala Kutub Utara. Kisah dua pria ini mengingatkan saya kembali pada sebuah ekspedisi tak kalah gokilnya 110 tahun yang lalu. National Geographic pernah menurunkan sebuah laporan tentang peringatan 100 tahun perjalanan manusia menaklukkan South Pole dengan judul The Man Who Took the Prize. Sebuah sayembara perjalanan atau ekspedisi untuk menaklukkan tempat di bagian bumi yang belum pernah ditaklukkan oleh manusia pada masa itu. Di mana perlombaan ini melibatkan dua tim hebat, yang satu berasal dari Norwegia dan yang satunya berasal dari Inggris. Sebuah kisah penaklukan yang bukan saja bercerita tentang kehebatan mental manusia, kekuatan fisik manusia, tetapi sejujurnya bicara tentang kekuatan di dalam diri manusia, yaitu mindset atau pola pikir. Kekuatan mindset inilah yang sesungguhnya menentukan keberhasilan manusia menaklukkan segala misteri, keliaran, ketidakpastian benua es Kutub Selatan. Tim Norwegia menurunkan Raoul Amundsen, 38 tahun, seorang penjelajah, hanya ditemani 5 pelaut yang merupakan sahabatnya. Ia kemudian berjalan dan berlayar menuju Kutub Selatan dengan ditemani 52 ekor anjing husky. Dan sebagai persiapan, Amundsen pergi dulu ke Kutub Utara, di mana Amundsen dan tim tinggal dulu berbulan-bulan bersama suku Inuit yang merupakan penduduk asli Kutub Utara. Dari sanalah dia belajar bagaimana cara hidup di tengah cuaca yang berat dan penuh perubahan serta sangat berisiko. Dari pelajaran itulah ia kemudian menggunakan anjing husky sebagai alat transportasi dan membawa lebih dari 3 ton logistik untuk perjalanannya. Sementara tim Inggris yang merupakan pesaing Raoul Amundsen dipimpin seorang perwira angkatan laut bernama Robert F. Scott, 43 tahun. Scott membawa 65 orang pilihannya yang menemani ia menaklukkan Kutub Selatan. Berbekal kuda sebagai alat transportasi serta membawa 1 ton logistik. Jika kita melihat sekilas kekuatan dari dua tim yang bersaing ini, maka setiap kita, bahkan para pengamat militer dan sejarah pada masa itu, mengatakan hal yang sama, bahwa Scott lah yang jauh lebih unggul dan akan memenangi ekspedisi atau perlombaan ini. Kekuatan militer, jumlah orang yang terlibat, dan kekuatan kuda-kuda mereka sangatlah meyakinkan. Sementara Amundsen dari Norwegia hanya dengan tim yang kecil, ditemani oleh anjing-anjing husky dan membawa logistik yang terlalu berat. Kedua tim ini kemudian berjalan menghadapi tantangan terberat di muka bumi. Cuaca yang berubah, ketidakpastian, suhu ekstrim, pemandangan yang nyaris sama, yaitu hanya putih belaka. Bahkan berdasarkan catatan Amundsen yang ia tulis pada tanggal 12 Desember 1911, jarak pandangnya nyaris tidak ada. Bahkan angin yang bertiup di tengah suhu minus 62 derajat membuat mereka, bahkan jaket mereka pun akan membeku ketika mereka berhenti. Mungkin kalau sahabat menonton film Again the Ice akan menolong sahabat dalam memahami kejamnya suhu dan iklim di kutub. 14 Desember 1911, Amundsen kemudian menulis, akhirnya mereka sampai pada tujuan yang mereka impikan, yaitu Kutub Selatan. Dan ia pun berhasil menancapkan bendera Norwegia di sana. Bahkan bukan hanya itu, ia pun berhasil membawa kembali seluruh timnya kembali ke negaranya Norwegia dengan selamat. Wow, bingit. So, apa yang terjadi dengan tim Inggris? Tim yang lebih diunggulkan ini juga sampai ke Kutub Selatan, tetapi 34 hari setelah tim Norwegia. Hik bingit ya.
Scott and tim hanya bisa menangis bombay dan sempet sih Welvy sejenak ya untuk mengatasi kekecewaan mereka. Nonton saja filmnya di YouTube. Bahkan jauh lebih tragis terjadi, di mana Scott kemudian meninggal pada saat tim mereka kembali bahkan sebelum sampai ke base campnya. Weleh, weleh, weleh. So, pelajaran kegagalan apa yang kita ambil lewat kisah ini? Yang pertama adalah Scott datang dengan tradisi kepemimpinan gaya lama atau old school yang hanya berpusat pada dirinya. Ia terlalu dihormati, ia terlalu dominan dan bahkan agak ditakuti. Ia memiliki privilege dibandingkan dengan timnya yang lain. Bahkan ia tinggal di tenda yang berbeda dan terpisah dari timnya. Ia mengalami kesendirian. Ia pemimpin yang dilayani, bukan melayani. Sedangkan di sisi yang lain, Raul Amundsen tinggal bersama-sama timnya dalam satu tenda secara egaliter. Mereka bisa bercakap-cakap dan berdiskusi, mereka bisa curhat bersama, mereka saling berbagi suka maupun duka. Kemewahan inilah yang tidak diperoleh oleh Scott. Yang kedua, Scott mengandalkan kekuatan kuda. Memang kuda lebih kuat dari anjing, tetapi di tengah cuaca dan suhu ekstrim, permukaan es yang licin, seperti di kutub selatan, anjing jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kuda karena kemampuan adaptasinya. Amundsen telah belajar dari penduduk kutub utara dan melihat bagaimana cara mereka hidup dan cara menggunakan anjing sebagai alat transportasi yang efektif dan efisien. Inilah yang kita kenal dengan istilah disrupted mindset yang adaptif. Yang ketiga, Scott hanya membawa 1 ton logistik. Di tengah cuaca dingin dan berubah-ubah, semua rencana belum tentu akan sesuai schedule atau rencana semula. Penundaan terkadang diperlukan dan kuncinya adalah di logistik. Amundsen tahu pasti bahwa perubahan cuaca terkadang memaksa mereka untuk sabar dan menunda rencana. Dan logistik yang banyak memungkinkan untuk itu bisa terjadi. Ya, dia tahu perlunya emergency logistik. Keempat, Scott adalah seorang pemimpin yang situasional, di mana ia bergerak maju atau stay di tenda tergantung cuaca. Jika cuaca baik, ia bergerak maju. Jika cuaca buruk, maka mereka stay bertenda. Sementara Amundsen adalah seorang pemimpin yang disiplin. Ia bergerak sesuai schedule, maju terus menerobos sekalipun cuaca sedang baik atau buruk. Baginya, tidak ada hari yang baik dan buruk. Karena jauh lebih penting mindset yang baik. Sekali lagi, apa yang terjadi hari ini? Disruption dan ketidakpastian atau uncertainties masih melanda dunia, termasuk negeri kita plus 62. Kita tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan terjadi. Perang Ukraina-Rusia, terancamnya ekonomi dan energi di Eropa, naiknya harga minyak bumi, serta kelangkaan bioenergi, termasuk berdampak kepada harga minyak goreng, dan mungkin akan ditambah dengan kenaikan harga bahan pokok yang tentu akan menyebabkan inflasi. So, sahabat, apa yang harus kita buat sebagai seorang karyawan, profesional, dan bisnismen? Semuanya diawali dengan cara pandang atau mindset. Cara pandang yang benar atau growth mindset itu akan menciptakan tindakan yang benar atau smart action. Tentunya kita harus memiliki agility, ketangkasan, terus belajar dan belajar kembali dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Gunakan creative thinking yang ujungnya akan dihasilkan sesuatu yang baik dan yang benar. Sekali lagi, tidak ada hari yang selalu baik, tetapi kita harus memiliki mindset yang selalu baik. Ingatlah sahabat, kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat. You become what you see. Jika hari ini kita melihat bencana, maka demikianlah kita. Tetapi jika hari ini kita melihat peluang, itulah yang akan terjadi atas kita. Apa yang kita lihat sekarang? Mungkin kita melihat hari ini banyak yang buruk, atau sesuatu yang menakutkan, atau menegangkan, atau mencemaskan.
Ya, kalau jika itu sih, ya itu sih manusiawi. Tetapi saya ingin kita shifting pandangan kita kepada apa yang kita harapkan di masa depan. Di akhir daripada semua ini, see the light at the end of the tunnel. Lihatlah ujung daripada kegelapan situasi hari ini. Lihatlah cahayanya. Imajinasikan dalam pikiranmu apa yang akan terjadi setelah ini. Ingat, mengimajinasikan, membayangkan, atau memvisualisasikan itu free, gratis. Mari visualisasikan yang baik, yang manis, dan yang benar. Libatkan Tuhan, Sang Maha Kuasa, yang telah mengatur sejarah dan masa. Fokuslah kepada apa yang bisa kita kontrol, dan serahkan Tuhan kepada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Do the best, and let God do the rest. Demikianlah inspirasi tanpa intimidasi ini. Sekali lagi, saya hanya memberikan inspirasi. Semua terserah sahabat. Salam Jos Gandos. Jadilah pribadi yang top Marco Top. Jangan lupa like, comment, and share ya. Thank you.